Bacaan Alkitab hari ini dari Injil yang ditulis oleh Matius dalam pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 21 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, saat ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sering sekali kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kekuatan dari pekerjaan kecil. Kadang kita merasa bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan tidak berarti apa-apa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di mata Tuhan tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil atau tidak penting. Perumpamaan tentang talenta mengajarkan kita tentang pentingnya menggunakan setiap bakat dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. 3 hamba diberikan tanggung jawab yang berbeda oleh tuannya. 5, 2, dan 1 talenta. 2 hamba pertama menggandakan talenta mereka, sementara hamba ketiga menyembunyikannya karena takut gagal. Hamba yang setia dan bertanggung jawab dipuji, sementara yang tidak melakukan apa-apa ditegur. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah pekerjaan kecil dapat berdampak besar. Sering sekali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak terlalu berpengaruh. Mungkin kita hanya mengurus rumah tangga, membantu tetangga, atau bahkan sekedar menyapa orang dengan tersenyum. Namun Tuhan melihat setiap tindakan kecil yang kita lakukan. Pernahkah kita mendengar kisah tentang seorang anak yang suka mengambil bintang laut yang terdampar di pantai dan mengembalikannya ke laut? Seseorang yang melihatnya berkata, "Mengapa kamu melakukan itu? Ada ribuan bintang laut di pantai ini. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan semuanya." Anak itu
tetapi saya bisa menyelamatkan yang ini. Setiap pekerjaan kecil yang kita lakukan seperti untuk bintang laut itu memiliki makna besar bagi mereka yang kita tolong. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah bentuk pelayanan yang memuliakan Tuhan. Jangan pernah meremehkan dampak dari kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Tuhan tidak memberikan talenta atau kemampuan yang sama kepada semua orang, tetapi Tuhan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai kemampuan mereka. Mungkin kita merasa talenta kita kecil atau tidak menonjol, tapi ingatlah bahwa Tuhan meminta kita untuk setia dalam perkara kecil. Dari yang kecil, Tuhan bisa membuat sesuatu yang besar. Bayangkan seorang penulis yang merasa bahwa tulisannya tidak akan pernah dibaca oleh banyak orang. Namun, ia tetap menulis karena ia merasa bahwa itu adalah talenta dari Tuhan. Suatu hari, seseorang membaca tulisannya dan terinspirasi untuk mengubah hidupnya. Tindakan kecil dari si penulis ternyata memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Demikian pula dengan kita. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan menggunakan tindakan kecil kita untuk mengubah hidup seseorang. Setiap talenta adalah pemberian Tuhan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, Tuhan ingin kita menggunakannya dengan setia. Tuhan akan memperbesar dampaknya ketika kita menggunakannya dengan hati yang tulus dan jujur. Yang ketiga, jangan takut untuk bertindak. Hamba yang ketiga dalam perumpamaan tersebut tidak berani menggunakan talentanya karena takut gagal. Dia merasa lebih aman menyembunyikan talentanya daripada mengambil risiko. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Tuhan tidak meminta kita untuk sempurna, tetapi Tuhan meminta kita untuk setia. Ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan pasti dan selalu menyertai kita. Coba pikirkan tentang seorang anak kecil yang belajar berjalan. Dia akan jatuh berkali-kali. Tetapi setiap kali ia terjatuh, dia bangun lagi. Dia tidak takut untuk mencoba. Meskipun ada kemungkinan jatuh. Seperti anak kecil itu, kita juga harus memiliki keberanian untuk mencoba, mengubah talenta kita, meskipun ada risiko. Kita harus tetap menggunakannya dengan baik. Tuhan selalu ada untuk menopang kita. Jadi, jangan biarkan rasa takut menghalangi kita untuk bertindak. Tuhan memberikan kita kekuatan dan dengan iman percaya kita dapat melakukan hal-hal besar meskipun kita memulai dari hal-hal yang kecil. Jangan pernah ragu untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Hari ini
kita merenungkan apa yang telah kita perbuat dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu talenta waktu atau kesempatan kecil dalam hidup kita melalui segala perilaku dan tutur kata sampai saat ini? Apakah kita mempergunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama? Atau hanya untuk keagungan diri sendiri? Atau kita mau mencobai Tuhan? Jika tanpa saya, pelayanan di gereja dan persekutuan ini tidak akan berjalan. Silakan mencoba dan lihatlah apa yang akan Tuhan buat untuk dirimu dan keluarga. Renungkanlah perkataan Tuhan ini, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Apakah jawaban itu yang akan kita terima? Atau karena pikiran bodohnya, seperti tertulis dalam ayat 24 sampai 25 yang pada akhirnya mendapat jawaban melalui ayat 26 sampai 30 yang akan kita terima. Boleh salah satu dari jemaat membacakannya bagi kita semua? Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih. Ingatlah, pekerjaan kecil di tangan Tuhan dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. Lakukanlah dengan taat dan setia, serta bertanggung jawab dengan didasari oleh ketulusan dan kejujuran serta keadilan. Selamat hari Minggu, penyertaan dan cinta kasih serta rahmat Tuhan kita selalu bersama dengan kita sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak.